Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Al-Ghifari, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Monjol Padang, NIM 20110238. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview ulang materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ilham, dasar-dasar ilmu politik selama 1 semester ini. Politik secara sederhana adalah suatu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik merupakan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Agar kita lebih memahami politik, maka kita perlu memahami beberapa kata kunci. Yang pertama ada kekuasaan politik, yang kedua ada legitimasi, yang ketiga ada sistem politik, yang keempat ada perilaku politik, yang kelima ada partisipasi politik, yang keenam ada partai politik, dan yang ketujuh ada proses politik. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, di mana wujud adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Mengacu pada definisi politik tersebut, maka kita dapat mengetahui apa tujuan politik. Tujuan politik pada umumnya yaitu untuk mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat dan pemerintah dapat diperoleh, dikelola, diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Untuk mengupayakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan dapat memperoleh, mengelola, dan menerapkan demokrasi secara keseluruhan. Untuk mengupayakan penerapan dan pengelolaan politik di masyarakat, pemerintah sesuai dengan kerangka mempertahankan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan politik di Indonesia yaitu untuk melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban dengan melaksanakan pemerintah untuk mengatur keamanan, untuk mensejahterakan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, untuk memastikan terlaksananya sistem pendidikan demi memajukan bangsa dan negara, untuk menjaga keamanan dan perdamaian serta kehidupan sosial yang seimbang baik di negeri maupun luar negeri. Perilaku politik dalam masyarakat dapat didefinisikan sebagai bentuk tanggapan masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku pada suatu negara. Yang pertama yaitu ada moderat. Perilaku sistem moderat pada umumnya ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Artinya, kelompok masyarakat tersebut telah berpikir maju, namun belum bisa menerima perubahan secara cepat. Yang kedua yaitu ada liberal. Perilaku politik liberal ini ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki pemikiran maju dan bebas, namun masyarakat ini dapat menerima dan beradaptasi dengan perubahan secara cepat dan progresif demi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada konservatif. Perilaku politik konservatif ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang merasa cukup puas dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Kelompok masyarakat dengan politik ini cenderung bisa bertahan di dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Yang keempat ada status quo. Perilaku politik status quo ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang terjadi, namun kelompok masyarakat ini selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan yang ada tanpa ada perubahan. Yang kelima yaitu ada radikal. Perilaku politik radikal ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang tidak puas dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Secara umum, kelompok masyarakat ini menginginkan perubahan secara mendasar dalam tempo secepat-cepatnya.
dan sering menimbulkan adanya perselisihan di masyarakat. Dalam praktik perebutan maupun mempertahankan sebuah kekuasaan politik, praktis dan pragmatisme adalah dua hal yang seolah tidak dapat dipisahkan, khususnya di negara demokrasi seperti di Indonesia. Hal tersebut juga masih bergantung terhadap sistem demokrasi apa yang digunakan oleh negara ini. Di Indonesia sendiri, khususnya beberapa golongan atau pergerakan di kalangan masyarakat memandang bahwa politik atau politik praktis menjadi sesuatu yang sangat buruk dan harus dihindari karena dianggap membawa mudarat yang lebih banyak daripada manfaatnya. Hal ini ditandai dengan adanya sebuah gerakan yang menolak sistem demokrasi di negeri ini dengan mengkampanyekan untuk menjadi golput atau menjadi apatis, bahkan tidak peduli dan tidak mau sama sekali terkait perpolitikan di Indonesia. Dalam persoalan politik praktis, baru-baru ini di Indonesia politik praktis kerap kali dikenal sebagai politik kepartaian, dan yang menjadi salah satu wujud dari politik praktis ini adanya sebuah koalisi yang terdiri dari beberapa partai yang partai tersebut memiliki unsur-unsur gerakan yang untuk mencapai sebuah tujuannya, kepentingannya bersama dalam menggapai sebuah jabatan. Dan berbicara tentang pragmatisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme adalah kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan manusia bersifat tidak tetap, melainkan dinamis atau tumbuh dan berubah terus-menerus. Pragmatisme sendiri bisa diartikan bahwa sikap individu atau kelompok dalam mencari-cari kesempatan atau melakukan sesuatu karena ada sesuatu hal yang ingin dicapai seperti sebuah jabatan atau materi lainnya. Pragmatisme dalam sebuah sistem kampanye pilkada atau pemilu misalnya, seseorang atau sekelompok orang yang biasa disebut dengan tim sukses atau tim pemenangan tentu akan mengukur dan mungkin akan melakukan perjanjian dengan pihak-pihak terkait demi melancarkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya sendiri. Mereka yang realistis tentu akan mengupayakan sebuah usaha yang memang sesuai dengan kemampuannya dan memandang segala sesuatu sebagai adanya dan akan mengambil atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan kapasitas maupun usahanya sendiri. Pragmatisme dalam praktiknya di sistem kampanye atau ketika di dalam kekuasaan adalah suatu cara yang dilegalkan untuk dilakukan oleh individu maupun kelompok, dengan catatan mereka yang berpragmatis hanya cukup mempraktekkan hal tersebut ketika momentum politik praktis sebagai mana mestinya, jangan atau tidak bisa dipraktekkan di tempat lainnya. Misalnya di dalam sebuah organisasi yang berada di bawah lembaga pendidikan dan semacamnya. Selain daripada itu, perlu juga diperhatikan kapasitas dan kapabilitas masing-masing pihak agar kepentingan yang diperjuangkan atau jabatan yang diberikan kepada orang-orang tertentu sudah sesuai dengan prinsip meritokrasi yang menempatkan penilaian secara objektif sesuai dengan kapasitas pihak-pihak terkait dan bukan asal menempatkan orang di posisi tertentu yang akan berakibat salahnya pengelolaan hingga penyalahgunaan wewenang. Sejak era reformasi berjalan hingga saat ini, pada era pemerintahan Bapak Joko Widodo, banyak sekali orang yang bertindak pragmatis. Namun harus disayangkan karena kebanyakan dari mereka hanya benar-benar mengandalkan politik balas budi. Dan anehnya, hal tersebut justru diaminkan oleh pengusaha dengan cara menempatkan orang-orang yang dirasa tidak memiliki kapasitas dan kredibilitas di posisi tertentu yang termasuk posisi-posisi penting. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ucapan kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.